si kakek kampret ini dia memotong kedua lengan Mary dan membuang Mary ke gorong-gorong setinggi 10 meter. Yo, what's up yo, kembali lagi sama gua Rian Disa. Masih di serial killer lagi untuk hari ini. Masih belum bosan dan masih belum bisa move on dari serial ini. Karena masih banyak skrip gua yang harus gua selesaikan. Mungkin next gua bakal bahas sejarah lagi atau serial-serial lainnya. Oke, langsung saja kita bahas. Mungkin saat ini sedikit orang yang ingin menumpang kendaraan orang lain dan berdiri di pinggir jalan sambil mengacungkan jempol. Karena saat ini kita sudah dilengkapi dengan teknologi seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Ya, kita tinggal pencet-pencet, tinggal scroll-scroll, datang tuh driver ke lokasi kita. Tapi pada tahun 70-an, aksi menumpang masih sangat eksis dan sering dilakukan orang untuk bepergian. Karena memang mereka tidak memiliki kendaraan pribadi. Tetapi harus tetap berhati-hati dan jangan langsung percaya terhadap orang asing. Ada sebuah kasus mengerikan yang menimpa seorang gadis di California, Amerika Serikat. Gadis itu adalah Mary Vincent. Pada saat itu, Mary Vincent baru berusia 15 tahun. Dia berjuang untuk hidupnya setelah serangan dari seorang predator yang bernama Lawrence Singleton. Nah, si kakek kampret ini dia memotong kedua lengan Mary dan membuang Mary ke gorong-gorong setinggi 10 meter. Terlepas dari kejahatannya yang mengerikan, Singleton menerima hukuman penjara yang ringan dan dia dibebaskan setelah kurang dari 1 dekade penahanan. Setelah pembebasannya yang terlalu dini, dia menghilangkan nyawa lagi, yaitu seorang wanita, yaitu wanita malam yang dia sewa jasanya yang bernama Roxanne Hayes. Namun, kisah tentang apa yang terjadi pada Mary Vincent adalah kisah kemenangan dan harapan di tengah kekejaman yang mengerikan. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita bahas di Criminal Check. Mary Vincent sama seperti remaja lainnya pada tahun 1978. Dia menari dengan kompetitif dan bermimpi berkeliling dunia sebagai seorang penari. Dan seperti banyak remaja lainnya, dia menghadapi dampak dari perceraian orang tuanya pada saat serangan itu. Mary Vincent dibesarkan di Las Vegas, tempat di mana orang tuanya bekerja. Ibunya bekerja di sebuah kasino, sedangkan ayahnya bekerja sebagai mekanik mesin. Memasuki masa remajanya, Mary Vincent agak sedikit nakal. Dia menentang orang tuanya yang keras dan sering bolos sekolah. Bahkan Mary Vincent pernah meninggalkan kota bersama pacarnya. Keduanya tinggal di mobil pacarnya selama musim panas di Sausalito, California. Sampai pihak berwenang menangkapnya dengan tuduhan penculikan seseorang gadis remaja. Nah, setelah penangkapan itu, Mary menuju ke selatan dan tinggal sebentar dengan seorang paman di Soquel, California. Akhirnya dia memutuskan untuk bermalam di rumah kakeknya. Mary mencari tumpangan dari orang asing untuk menuju ke rumah kakeknya. Sepertinya aneh yang terlihat untuk hari ini, karena saat ini orang jarang untuk menumpang di pinggir jalan. Jadi menumpang adalah hal yang biasa dilakukan bagi banyak anak muda di tahun 1970-an. Menumpang mobil yang lewat merupakan cara yang paling efektif untuk berkeliling kota, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Ada sebuah mobil van biru yang dikendarai oleh Lawrence Singleton yang berusia 50 tahun. Dia berhenti untuk memberikan tumpangan. Ketika para pejalan kaki muda meminta tumpangan, Singleton memberitahu mereka bahwa dia tidak memiliki kursi di bagian belakang. Di mobilnya hanya terdapat 2 kursi depan. Jadi cuma untuk 1 orang penumpang saja. Lawrence Singleton mengatakan hanya 1 orang yang bisa menumpang.
atau tidak sama sekali. Kedua penumpang yang lain mengingatkan Mary untuk tidak naik ke mobil van itu karena memang agak sedikit janggal. Dia mencurigai si sopir tersebut. Tetapi Mary merasa sangat kelelahan karena dia sudah berjalan beberapa jam. Mary pun akhirnya memutuskan untuk tetap menumpang. Akhirnya Mary naik ke mobil Singleton dan mereka melakukan perjalanan. Mary dan Singleton pun mulai mengobrol. Dia melihat bahwa Singleton adalah pria yang sangat baik dan ramah. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Di dalam perjalanan, Mary meminta izin ke Singleton untuk tidur sebentar karena dia kelelahan berjalan dan menunggu tumpangan. Mary pun akhirnya tertidur dalam van tersebut. Beberapa saat kemudian dia terbangun. Dia melihat dan mengatakan bahwa ini bukan jalan menuju Berkeley, California. Singleton meminta maaf dan berkata bahwa dia salah jalan. Bahwa dia tuh merasa tidak fokus karena kecapean nyetir seharian. Dia langsung memutar balik mobil van-nya ke jalan yang benar. Dan si Mary juga mulai merasa curiga dan berhati-hati. Dia mempersiapkan diri untuk kabur ketika mobil ini berhenti. Mary melihat tali sepatunya lepas. Dia pun mencoba untuk mengikatnya. Tetapi dia tidak bisa membungkuk karena posisi dashboard dan tempat duduk itu terlalu berdekatan. Saat mobil terus berjalan, Singleton berbelok ke jalan yang sepi dan gelap. Lalu dia menghentikan mobilnya untuk buang air kecil. Mary pun ikut keluar. Dia membungkukkan badannya untuk mengikat tali sepatunya dan segera untuk kabur. Ternyata Singleton tidak benar-benar mau buang air kecil. Dia berjalan memutari mobil dan memukul Mary dengan palu di bagian belakang kepalanya sampai dia jatuh pingsan. Ketika Mary tersadar dari pingsannya, dia sedang terbaring di dalam mobil van dalam keadaan kaki dan tangan yang terikat dan tanpa mengenakan busana sama sekali. Mary sadar bahwa dia telah dilecehkan. Singleton melecehkan Mary semalaman penuh. Mary mencoba untuk melawannya, tetapi tidak bisa karena kaki dan tangannya terikat sangat kencang. Mary memohon ke Singleton agar dia dibebaskan. Dia berjanji tidak akan memberitahu hal ini ke siapapun termasuk polisi. Singleton tidak memperdulikannya. Dia terus-menerus melecehkan Mary. Hingga pagi pun tiba, terbitlah matahari. Mary masih terus memohon kepada Singleton agar dibebaskan. Si kampret ini berkata, "Oh, lu mau bebas ya? Oke, gua akan bebasin lu." Kemudian Singleton memegang tangan kiri Mary dan dia mengambil sebilah kapak dan memotong tangan kiri Mary di bagian yang berdekatan dengan siku. Hanya dengan satu kali ayunan tangan Mary langsung terputus. Mary kaget dan berteriak kesakitan karena melihat tangan kirinya sudah putus dan mengeluarkan banyak darah. Tak lama kemudian, Singleton memegang tangan kanannya Mary. Dan Mary tahu apa yang bakal dilakukan si kakek kampret ini. Dia berusaha melawan sekuat tenaga, tetapi genggaman Singleton itu sangat kencang. Dia langsung mengkapak tangan kanan Mary, tetapi tidak terputus. Dia terus mengkapak hingga 4 kali, barulah tangan kanan Mary terputus. Mary berteriak kesakitan melihat kedua tangannya sudah terputus. Dia pun menyadari bahwa potongan tangannya yang putus tadi itu masih menggenggam di tangannya Singleton. Jadi Singleton itu langsung mengibaskan tangannya seperti ini untuk melepaskan tangan Mary yang masih menggenggam ini. Dan Singleton pun melihat ke arah Mary bahwa Mary dalam keadaan berlumuran darah dan tak sadarkan diri. Singleton menganggap bahwa Mary itu sudah koid. Kemudian Mary diseret ke pinggir saluran air besar yang cukup dalam. Singleton memasukkan Mary ke dalam gorong-gorong beton yang berlumpur dan mengatakan kepadanya, "Oke, sekarang lu udah bebas." Dan dia pun pergi meninggalkan Mary. Namun Mary tidak koid beneran. Dia itu hanya berpura-pura agar si kakek kampret ini tidak menyakitinya lebih lanjut. Dalam keadaan tidak berbusana dan merintih kesakitan, dia melawan keinginan untuk tertidur.
Mary tahu jika dia tertidur maka dia akan koid beneran. Mary menutup sisa lengannya yang putus dengan lumpur untuk menghentikan pendarahan secara efektif. Kemudian dia naik kembali ke atas gorong-gorong yang setinggi 10 meter dan mulai berjalan menyusuri jalan di pedesaan. Dia mengangkat kedua tangannya agar tidak kehilangan banyak darah. Setelah Mary berada di pinggir jalan untuk meminta pertolongan, beberapa mobil lainnya tidak berani untuk berhenti karena takut melihat kondisi Mary. Karena kondisinya itu sangat mengenaskan. Ya, kayak lu misalkan ketemu orang dalam kondisi sangat tragis, berlumuran darah dan tanpa busana, ya pasti lu takut gitu mau bantu apa enggak gitu. Tetapi ada satu mobil yang berhenti dan membantunya. Mereka membungkus tangannya Mary dengan spray dari mobil mereka sebelum mereka mengantarnya ke rumah sakit terdekat. Tetapi mimpi buruk tentang apa yang terjadi pada Mary baru saja dimulai. 6 bulan setelah penyerangan Mary duduk di persidangan mengenakan lengan prostetiknya. Dia duduk hampir berdekatan dengan si kakek kampret itu. Mary pun pergi ke mimbar dan memberitahu hakim semua yang telah dilakukan Singleton padanya selama berjam-jam dia ditahan. Singleton bersikeras bahwa Mary adalah seorang pesek yang tidak laku dan menyangkal bahwa dia telah melakukan kejahatan apapun. Dia juga menyatakan ada orang lain di dalam mobilnya dan Mary telah mengancamnya dengan tuduhan palsu. Singleton bahkan memanggilnya pesek $10 per malam. Hakim tidak langsung percaya apa yang dikatakan Singleton dan Mary memiliki banyak bukti terhadap peristiwa yang menimpanya. Dan hakim akhirnya menjatuhi hukuman 14 tahun penjara atas berbagai tuduhan, termasuk penculikan, percobaan penghilangan nyawa, dan perkausan. Mary tidak puas dengan hukuman yang dijatuhi hakim terhadap Singleton. Dia protes, tetapi Mary tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hukuman itu adalah hukuman maksimal untuk kejahatan semacam itu di California. Mary pun berjalan meninggalkan ruang sidang. Saat berpapasan dengan Singleton berbisik kepada Mary. Dia mengatakan, "Saya akan menyelesaikan pekerjaan ini jika saya membutuhkan sisa hidup saya." Mary sangat ketakutan. Di rumahnya, dia dilaporkan mengalami masalah dengan keluarganya dan merasa terisolasi di sekolah spesialisnya. Dia mengalami trauma dan tertekan, gangguan makan, kesulitan meninggalkan rumah, dan hubungannya terhadap orang-orang terdekat itu menjadi berantakan. Mary juga sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Setelah bertahun-tahun mengaku sebagai korban dalam peristiwa 1978, akhirnya Singleton menggugat balik si Mary. Singleton menuduh bahwa dia merasa kasihan kepada Mary, mengaku hampir muntah 3 kali dan tidak bisa tidur selama beberapa malam setelah pengajuan. Gugatan itu tidak pernah mendapatkan daya tarik dan pengadilan menolaknya. Setelah menjalani 8 tahun 4 bulan, akhirnya Singleton dibebaskan bersyarat dari San Quentin karena berperilaku baik. Singleton dilaporkan tidak menunjukkan penyesalan dan tetap mengklaim bahwa dia tidak bersalah dan tidak pernah menyerang Mary. Namun, publik sangat membenci Singleton karena perbuatannya. Kota-kota di seluruh California menolak untuk mengizinkannya tinggal di California. Singleton akhirnya pindah kembali ke daerah asalnya di Florida. Hukuman singkat ini menimbulkan kemarahan publik. Kejahatan yang kejam dan bejat, terutama terhadap anak di bawah umur, itu meledak secara nasional. Dirancanglah RUU yang menghentikan pembebasan awal terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang melibatkan penyiksaan. Mary adalah pendukung kuat RUU California ini. Dan hukuman minimum untuk kejahatan yang melibatkan penyiksaan sekarang adalah 25 tahun. Pada 19 Februari 1997, hampir 20 tahun setelah serangannya terhadap Mary Vincent, Singleton menyewa jasa seorang pesek yang berumur 35 tahun yang bernama Roxanne Hayes.
Setelah melakukan ritual skidipap, si kakek kampret ini dengan umur senjanya, dia menyerang Roxanne. Dia menikam di tubuhnya berkali-kali. Tetangga Singleton memanggil polisi setelah mendengar suara perkelahian. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Singleton berlumuran darah dengan jasad Hayes tergeletak di lantai. Singleton dihukum karena penghilangan nyawa dan dijatuhi hukuman koid. Namun, pada tanggal 28 Desember 2001, pada usia si kakek kampret ini menduduki 74 tahun, dia koid karena kanker. Mary sebenarnya tidak puas hati. Seharusnya manusia seperti itu harus koid karena hukuman atas perbuatannya, bukan karena penyakit. Kembali lagi pada tahun 1998, Mary pergi ke Washington DC untuk bersaksi mendukung undang-undang Kongres yang disebut Undang-Undang Tidak Ada Kesempatan Kedua untuk Penghilangan Nyawa, Perkosaan, dan Penganiayaan anak di bawah umur. Saat tampil di depan anggota Kongres, Mary membagikan detail serangannya dan bagaimana hukuman ringan Singleton memungkinkan dia untuk menghilangkan nyawa Roxanne Hayes. Mary berkata, "Saya sekarang telah mendapatkan konseling psikologis yang telah lama tertunda untuk membantu saya mengatasi mimpi buruk dan ketakutan saya. Tidak seorang pun harus melalui apa yang saya alami atau apa yang akan dialami anak-anak Roxanne Hayes tanpa ibu mereka." Bertahun-tahun setelah kesembuhannya, Mary menikah, tetapi kemudian bercerai. Traumanya telah menyebabkan stres dan depresi selama bertahun-tahun. Akhirnya dia menjadi seorang ibu dari 2 anak laki-laki. Di sana hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik. Hari ini Mary adalah seorang seniman yang berprestasi. Dalam sebuah wawancara dengan Seattle Post Intelligencer, dia mengatakan bahwa dia adalah penggemar berat Lord of the Ring dan menganggap dirinya sebagai hobbit di rumah, karena ya Mary sering di rumah. Mary terbuka dan jujur tentang traumanya, mengatakan bahwa dia berjuang selama bertahun-tahun setelah serangan itu. Tetapi seni dan membesarkan anak-anaknya membantunya untuk sembuh dan tumbuh kembali. Pada tahun 2009, dia berbicara di acara korban kejahatan di Ventura Country of California. Seni Mary sering menggambarkan wanita yang kuat sebagai figur aksi wanita. Mungkin beberapa berpakaian minim atau yang lain berpakaian lengkap. Tetapi semuanya percaya diri dan siap untuk bertarung. Namun dia menemukan jalan keluar kreatif dalam melukis, menggambar, dan membuat sketsa. Dia juga dikenal suka bermain dengan lengan prostetiknya sebagai bagian dari karya seninya. Mary telah menciptakan segalanya, mulai dari potret keluarga yang ditugaskan hingga figur aksi wanita yang kuat. Meskipun dia berkembang sekarang, butuh waktu bertahun-tahun untuk bangkit dari traumanya, baik emosional maupun fisik, untuk merasa aman kembali setelah selamat dari apa yang terjadi padanya saat di usia 15 tahun. Oke, begitulah. Makanya saat ini tuh ya jangan pernah menumpang dengan orang lain yang kita nggak kenal, karena kita nggak tahu apakah dia benar-benar tulus untuk membantu kita apa karena ada maksud lain dari pertolongannya itu. Jadi semuanya harus hati-hati, sehat selalu. Sekian dari video ini, see you on the next video.